Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rizal. Di sini kita akan membahas kembali tentang materi selanjutnya, yaitu tentang bab 2, tentang program linier. Kita lihat di sini targetnya dan menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, sebelum ke masalah kontekstual, sebenarnya ada materi prasyarat dulu di sini. Materi prasyarat yang harus kita pahami yaitu tentang persamaan linier satu variabel ataupun dua variabel, persamaan dan ketidaksamaan, karena ini akan sangat menunjang untuk materi program linier ini. Materi prasyaratnya nanti kita akan membahas persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel dan dua variabel, dan wajib memahami cara membuat grafiknya. Sebelum kita membuat grafiknya, alangkah baiknya kamu harus mendownload dulu tentang GeoGebra. Di sini kamu klik saja nanti GeoGebra free download. Di sini kamu tinggal dicari yang free. Kalau misalkan menggunakan komputer atau laptop boleh, tinggal dicari. Kalau saya menggunakannya yang ini ya, yang GeoGebra Classic 6, langsung di download saja. Sekalipun tidak bisa atau tidak ada komputer atau netbook, silakan kamu menggunakan handphone juga bisa. Saya pernah nyoba di tahun kemarin, itu ada di Play Store. Silakan kamu cari tentang GeoGebra. Fungsi dari mendownload grafik ini adalah untuk membandingkan hasil manual dan hasil digitalnya. Nanti dia bentuknya seperti ini ya, hasilnya dia nanti bentuk seperti ini. Kita lihat, ternyata di sini tidak. Oke, inputannya di atas ternyata. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang program liniernya, kita akan membahas tentang materi prasyaratnya dulu. Kita lihat dulu lingkupnya dulu di diagram alir. Di sini ada program linier, ada masalah autentik. Masalah autentik nanti kita membahas tentang permasalahan-masalah keseharian. Di sini ada masalah program liniernya, ada daerah himpunan penyelesaian, nanti kita bahas, ada kendala program linier, ada fungsi objektif. Di sini tolong digarisbawahi, saya tidak menggunakan metode garis lidik, tapi saya menggunakan metode titik pojok. Garis lidik tidak saya bahas, tapi saya menggunakan titik pojok. Terus selanjutnya ada solusi masa program linier, nanti yang ditanyakan dan nilai maksimal dan minimal. Nah, kalau misalkan kita bertanya tentang manfaat daripada materi program linier itu, sebenarnya kata kunci satu kata untuk program linier yaitu masalah efisiensi. Jadi sesuatu kondisi di mana kita harus menghitung seberapa besar atau seberapa banyak kebutuhan yang akan kita kerjakan, dan itu harus tepat sasaran dan pas ukurannya gitu. Jadi menurut saya program linier itu adalah bentuk efisiensi yang paling sederhana, karena dan di sini juga saya akan membatasi lingkup pembahasan di sini hanya untuk dua variabel, satu variabel dan dua variabel, dan tidak menggunakan tiga variabel, karena memang aplikasi di program linier ini hanya pada bidang kartesius, dan kita tahu bahwa bidang kartesius itu hanya memuat dua dimensi atau dua variabel, cuma x dan y. Jadi kalau seandainya kita ingin menghitung keuntungan maksimal atau minimal suatu usaha gitu, misalkan usaha yang di bidang tepung terigu gitu ya, komposisinya dalam bentuk tepung terigu, misalkan saya akan membuat donat gitu ya, maka yang bisa dihitungnya di sini hanya dua variabel, misalkan terigu sama gula, misalkan seperti itu, tidak ditambah dengan mentega dan sebagainya.
karena memang aplikasi untuk program linear ini hanya mampu untuk 2 variabel gitu ya. Jadi untuk yang lainnya tidak bisa dihitung. Mungkin nanti jika ada yang berminat ke jurusan matematika bisa lebih detail lagi, lebih banyak variabel sebenarnya ada nanti materinya. Kalau misalkan kalian menggeluti di bidang matematika lebih daripada 2, 3 bahkan 100 variabel pun bisa. Nah, tapi di sini hanya 2 variabel ya. Di sini ada sedikit kata kunci ya atau glosarium, ada kendala atau keterbatasan nanti di fungsi objektifnya. Terus selanjutnya ada nilai optimum. Optimum itu terdiri dari maksimal sama minimal. Itu disebut dengan, kalau ditanya ada soal tentukan nilai optimum, berarti kamu harus mencari nilai minimal sama maksimalnya. Atau ditanyakan maksimal saja atau minimalnya. Di sini ada daerah layak, di sini ada sedikit baru ya, atau daerah himpunan penyelesaian, saya singkat menjadi DHP atau HP. DHP itu daerah himpunan penyelesaian, HP itu adalah himpunan penyelesaian. Untuk daerah jawab dan daerah penyelesaian ada garis lidik. Di sini saya tidak menggunakan metode garis lidik, tapi saya menggunakan metode titik pojok. Nah, di sini ada titik optimum. Titik optimum itu berarti ada titik maksimal dan minimal. Nah, gitu. Nah, ini sudah diagram alinea kita buat. Di sini ada materi untuk pembelajaran yang pertama, ada pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini kamu bisa melihat ada manfaatnya yang dicantumkan di sini, yaitu tentang lowongan kerja, masa pengalaman dengan batasan usia tertentu, atau misalkan nilai-nilai diterimanya suatu tes di perguruan tinggi misalkan ya. Tapi di sini saya biasanya menggunakan untuk efisiensi masalah pembelian resep dokter dalam bentuk obat, atau efisiensi masalah lahan parkir, atau efisiensi masalah produksi atau penjualan juga, karena memang di sini ada anak IPS dan kita harus membahas tentang masalah keuntungan maksimal dan minimal dan sebagainya. Nah, sebelum ke sana di sini ada materi prasyarat dulu yang harus kita pelajari dan pahami. Kita lihat dulu di sini, oke. Nah, di sini ada 2 istilah untuk memahami materi ini. Kita akan membahas dulu tentang persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan itu dilambangkan dengan sama dengan, gitu ya. Persamaan itu dilambangkan dengan sama dengan. Nah, contohnya seperti biasa saja, misalkan 3x tambah 2y gitu ya, sama dengan 6 misalkan. Ini bentuk persamaan. Ini gambarnya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini untuk titik yang pertama, daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Oke, di sini ada 2 persepsi ya, ada 2 persepsi. Untuk yang di buku yang kalian pahami di sini adalah, bukan pahami, buku yang disajikan di sini, daerah yang menjadi himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih. Dan yang kotor ini atau yang diarsir bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, sedangkan biasanya kalau misalkan kita menggunakan tes dimanapun, biasanya gitu ya, tes dimanapun, bisa dalam bentuk penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, atau misalkan masuk perguruan tinggi dan sebagainya, biasanya itu yang diarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi sebenarnya tidak merubah konteks daripada himpunan penyelesaian, hanya saja di sini masalah bersih atau tidak bersihnya. Nah, biasanya saya juga lebih suka gitu ya, lebih suka mengarsir daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau persepsi untuk daerah Kabupaten Bogor terutama, ini biasanya ini yang diarsir daerah himpunan penyelesaiannya. Dan itu adalah milik himpunan penyelesaian. Jadi di sininya bersih, DHP-nya tetap di sini, gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan aturan GeoGebra pun sama, gitu ya. Menggunakan aturan GeoGebra pun sama. Jadi kalau misalkan menggunakan GeoGebra,
ini mirip seperti ini, gitu ya. Jadi yang bersih itu sebagai bukan himpunan penyelesaiannya, dan yang kotor adalah himpunan penyelesaian yang akan kita gunakan meskipun aplikasi persis seperti ini, gitu ya. Tapi tidak merubah daerah himpunan penyelesaian, itu tidak masalah. Hanya saja perlu diluruskan saja. Nah, oke, kita lanjutkan ke materi ini. Di sini ada garis putus-putus bermakna untuk jadi simbol untuk lebih besar sama kurang dari. Garis yang akan kita gunakan adalah garis putus-putus, ya. Garis yang kita gunakan adalah garis putus-putus. Nah, untuk kurang dari sama dengan, sama lebih besar sama dengan, dalam bentuk pertidaksamaan itu garisnya adalah garis lurus, gitu ya. Nah, tentu kamu tahu alasannya kenapa garis putus-putus hanya di kuadran 1, gitu ya. Dan sebagainya. Dalam buku ini, untuk semua grafik persamaan linear atau sistem persamaan linear, daerah bersih merupakan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan atau sistem. Dalam buku ini berarti sebenarnya tidak baku ya, jadi tidak baku. Di sini ada daerah bersih, ada daerah himpunan penyelesaiannya, sedangkan kita akan gunakan daerah kotor. Jadi kita gunakan daerah kotor itu sebagai himpunan penyelesaian, tapi tempatnya tetap di tempat yang sama ya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau misalkan persamaan garisnya kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan persamaan garisnya garis lurus, hanya saja perbedaan dari pertidaksamaan dengan persamaan. Kalau misalkan pertidaksamaan itu memiliki daerah himpunan penyelesaian atau mempunyai daerah teritorial, sedangkan untuk persamaan dia hanya pada garis saja dan tidak memiliki daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalkan ingin digambarkan ini kurang dari atau lebih besar sama dengan gitu ya, kurang dari atau lebih besar, tidak pakai sama dengan. Nah, kalau misalkan persamaan dia cukup garis saja, tidak memiliki daerah himpunan penyelesaian. Kalau ada yang diarsir di sini gitu ya, diarsir di sini berarti dia tandanya tidak mungkin sama dengan, tapi kurang dari atau lebih besar, tergantung daripada soalnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita langsung ke contoh. Nah, di sini jika ada yang mau bertanya, silakan di komentar saja. Oke, kita hapus dulu. Nah, ada soal di sini sudah saya siapkan. Oke, kita lihat. Nah, ada 7 soal ya. Gambarlah grafik berikut. Di sini 3x tambah 5y sama dengan 15 untuk nomor 1. Oke, untuk nomor 1, oke. Nomor 1, 3x tambah 5y itu sama dengan 15. Nah, cara motretnya begini ya, kita menggunakan aturan saya aja gitu. Langkah pertama kita buat tabel uji. Kita buat tabel uji. Di sini ada x, di sini ada y. Nah, ujinya biasanya kita gunakan angka 0 saja. Ya, kalau misalkan seandainya di sini ini garis untuk variabel x dan ini untuk variabel y. Kalau misalkan x-nya 0 gitu ya. Kalau misalkan x-nya 0, maka y-nya dapat berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan x-nya 0, x-nya kita ganti dengan 0, maka akan menjadi 3 kali 0. 3 kali 0 itu adalah 0 gitu ya. Maka yang tersisa adalah 5y sama dengan 15. Nah, untuk pertama mungkin saya harus jabarkan dulu. Kalau x-nya kita ganti dengan 0, maka akan menjadi 3 kali 0 itu ditambah dengan 5y. Itu sama dengan adalah 15. Nah, ininya kita coret. Nah, karena kan 0. Ya, nggak perlu ditulis. Jadi yang tersisa adalah 5y. Yang tersisa adalah 5y sama dengan 15. Berarti y-nya berapa?
Ya, Y-nya adalah 3. Simpan di sini 3. Nah, kalau misalkan Y-nya 0 berapa gitu ya. Kalau misalkan Y-nya 0 berarti kita substitusikan. Berarti 3X tambah 5 kali 0 itu sama dengan 15. 5 kali 0-nya berapa? Ya, 5 kali 0-nya itu adalah 0. Tersisa adalah 3X sama dengan 15. Berarti X-nya itu sama dengan 5. X-nya itu sama dengan 5, berarti di sini 5. Nah, selanjutnya kita gambar garis. Setelah ini kita gambar garis karena di sini adalah membuat grafik, karena memang nanti yang dibutuhkan adalah bentuk grafiknya. Nah, kalau misalkan kita gambar garis, ini untuk menggambar grafik. Ini kita gambar grafik aja. Di sini X, di sini Y. Nah, ini pasangannya berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya dia atau himpunan pasangan berurutan HPB itu adalah 0,3 sama 5,0. 0,3 di sini 0, 3-nya di Y. Berarti kita buat titik 3. Nah, kita kasih noktah di sini, kasih noktah. Dan selanjutnya X-nya 5, Y-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kita buat noktah. Nah, noktah. Setelah itu kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini adalah garisnya. Itu dia sama dengan ya. Kalau misalkan sama dengan tidak memiliki DHP. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar grafiknya di GeoGebra, misalkan gambarnya kayak gimana. Soalnya itu adalah 3X tambah 5Y sama dengan 15. Di sini 3X tambah 15 sama dengan 15 sih ya. 5Y sama dengan 15. Oke, gambarnya mirip ya, di 5 dan 3 garisnya seperti ini. Oh iya, satu lagi bahwa gambar ini maksudnya adalah kontinu ya, jadi ini seterusnya. Nah, kalau misalkan sampai sini juga nggak apa-apa, gambarnya ternyata dia mirip ya, ya memang harus mirip. Nah, memang harus mirip. Nah, di sini maaf kursornya ketikannya tidak terlihat. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Untuk soal yang pertama bisa dipahami saya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Menggambar grafik. Di sini ada 4X tambah 2. Kalau misalkan kita jawab, berarti X-nya berapa? Ya, X-nya itu setengah ya. Setengah dari mana? 2/4 ya. Jadi hasilnya adalah setengah. X sama dengan 1 tambah 2 itu gambarnya kayak gimana? Gitu ya. Oke, kita gambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya. Kita gambar, di sini ada variabel X. Di sini ada Y. X sama dengan setengah. Berarti kalau X sama dengan setengah itu di sini ada angka setengah di X-nya. Karena dia pakai sama dengan, tinggal kita buat garis lurus saja melalui titik setengah. Nah, gini. Ini untuk gambar grafik X sama dengan setengah. Oh ya, di sini saya tidak memberikan contoh untuk Y sama dengan ya. Kalau misalkan pengen berarti boleh kita buat tambahannya. Misalkan kita gambar grafik Y sama dengan 7 gitu ya. Ini gambarnya kayak gimana? Kalau Y sama dengan 7 berarti kita buat titiknya di 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu ya.
7. Nah, tarik garis. Udah gini. Gitu doang. Ya. Nah, kalau di GeoGebra-nya kayak gimana gitu ya, sama sebenarnya pasti mirip gitu ya, pasti mirip banget. Nah, kalau misalkan ini saya hapus dulu, misalkan tadi 4x sama dengan 2 ya, 4x sama dengan 2. Nah, gitu gini ya, di setengah ini satu, ini setengahnya, terus ada lagi tadi di y sama dengan 7, y sama dengan 7. Nah, gambarnya sama. Nah, dia sama dengan 7, dia di angka 7 di sini tidak terlihat. Bisa terlihat sebenarnya kita perkecil. Ini di angka 7 ya. 6, 7, 8. Nah, gitu. Kembali ke home. Oke, selanjutnya ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, lanjutnya kita ke soal selanjutnya. Karena waktunya udah terlalu lama, saya potong dulu, nanti kita lanjut. Kalau misalkan ada yang bertanya di video ini, silakan.